Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Silvi Reni Kusiana, SEMAK, selaku dosen mata kuliah akuntansi dasar. Di sini saya Muhammad Fadli Hidayat dengan NIM 2357201041 akan mempresentasikan rangkuman materi akuntansi dasar. Di sini yang pertama, apa sih akuntansi? Akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengelompokan, pengiktisaran, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan untuk membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada definisi akuntansi dengan pengguna informasi akuntansi. Untuk definisi akuntansi itu yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan guna menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Pengguna informasi akuntansi itu terdiri dari dua, yaitu ada internal dan eksternal. Untuk internal yaitu manajemen dan pemilik bisnis. Dan untuk yang eksternal itu ada investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Next, ada prinsip-prinsip dari akuntansi dasar. Prinsip-prinsip akuntansi dasar terbagi menjadi 4. Yang pertama itu prinsip kesinambungan usaha, yaitu perusahaan dianggap akan terus beroperasi kecuali ada bukti sebaliknya. Yang kedua itu ada prinsip biaya historis, yaitu transaksi dicatat berdasarkan biaya yang terjadi pada saat transaksi berlangsung. Yang ketiga prinsip konsistensi, yaitu perusahaan harus konsisten dalam penerapan metode akuntansi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu prinsip pengakuan pendapatan, yaitu pendapatan diakui saat transaksi terjadi, bukan saat uang diterima. Selanjutnya ada elemen laporan keuangan. Elemen laporan keuangan terdiri dari aset, ekuitas, liabilitas, dan pendapatan. Aset itu yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan, dengan contoh seperti kas, piutang, dan persediaan. Selanjutnya ada ekuitas, yaitu hak pemilik atas aset perusahaan. Contohnya seperti modal dan laba yang ditahan. Selanjutnya ada liabilitas, yaitu kewajiban atau utang perusahaan. Contohnya utang dagang, utang bank, utang usaha yang lainnya. Yang terakhir ada pendapatan, yaitu hasil yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasional. Selanjutnya persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Persamaan ini menjadi dasar pencatatan dalam akuntansi. Setiap transaksi harus memengaruhi dua atau lebih elemen untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Yang pertama itu ada identifikasi transaksi, mengenali transaksi keuangan yang relevan. Yang kedua ada pencatatan dalam jurnal, atau transaksi dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus sesuai kronologi. Yang ketiga, posting ke buku besar. Data dari jurnal dipindahkan ke akun-akun buku besar. Yang keempat, ada penyusunan neraca saldo, meringkas saldo setiap akun dalam neraca saldo untuk memastikan keseimbangan. Yang kelima, penyesuaian. Melakukan penyesuaian untuk mencatat transaksi yang belum dicatat atau salah periode. Yang keenam, ada penyusunan laporan keuangan, yaitu membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Yang ketujuh, ada penutupan buku, yaitu menutup akun nominal atau pendapatan dan beban untuk mulai periode baru. Nah, di sini ada dua jenis akun dalam akuntansi. Yang pertama ada akun real, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, dan dicatat secara berkelanjutan. Dan untuk akun nominal yaitu ada pendapatan, beban dicatat hanya untuk satu periode akuntansi. Selanjutnya ada metode akuntansi. Yang pertama itu ada basis kas, di mana pendapatan dan beban diakui saat uang diterima atau dibayar. Yang kedua itu ada basis akrual, yaitu pendapatan dan beban diakui saat transaksi terjadi, terlepas dari penerimaan atau pembayaran uang. Selanjutnya ada laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi, yaitu menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode.
atau pendapatan dikurangi beban. Yang kedua ada neraca, yaitu menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode, seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Selanjutnya ada laporan arus kas, di mana menunjukkan aliran masuk dan keluar kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, yaitu menunjukkan perubahan ekuitas pemilik selama periode. Selanjutnya di sini ada dokumen dan bukti transaksi. Yang pertama itu ada faktur, penjualan atau pembelian. Yang dua, nota kontan. Tiga, bukti pembayaran. Dan empat, minggu internal. Mungkin itu saja yang dapat saya bisa presentasikan, dan presentasi ini untuk memenuhi tugas tambahan dari akuntansi dasar tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.